Fauzia, saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kali ini saya mau presentasiin bisnis plan milik saya ala-ala Jennifer Lee yang judulnya bisnis plan nugget ikan masakan mama. Begini. Langsung aja, yang pertama saya mau mau menerangkan data bisnisnya. Nama usahanya tentu tadi ya, nugget ikan masakan mama. Pemiliknya saya sendiri, Hana Fauzia. Bidang usahanya kuliner, jenisnya makanan. Tempat usahanya di Geraha Mustika Kejuden, Cirebon. Yang selanjutnya saya mau menjelaskan tentang visi misinya. Visinya, saya ingin menciptakan produk makanan unggulan yang banyak diminati dan disukai masyarakat atau konsumen dengan mengedepankan konsep yang unik, serta saya mau bikin makanan terutama nugget dari bahan-bahan yang lebih sehat, yang lebih berkualitas dan lebih bergizi. Misinya yang pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat dari konsumen atau pembeli ya. Kemudian menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggulan. Kemudian selalu membuat kesan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya saya mau ngejelasin konsep bisnisnya. Konsep bisnisnya itu nugget ikan masakan mama, itu produk makanan yang sengaja saya buat berbeda dari nugget-nugget yang lain. Kalau nugget yang lain itu kan terbuatnya dari ayam ya kebanyakan. Kalau yang saya buat ini terbuatnya dari ikan yang tentunya udah saya bersihin duri-durinya, termasuk duri-duri kecilnya juga. Tempat usahanya, sebenarnya yang saya sebut tempat usaha itu tempat produksinya. Tempat usahanya itu kan saya belum memiliki outlet, ada di rumah saya di Geraha Mustika Kejuden. Untuk pemesanannya saya masih melalui via WhatsApp atau direct message lewat Instagram. Untuk pengantarannya saya menyediakan COD ya, ketemuan gitu. Sama bisa juga diantar ke rumah, cuma kalau diantar ke rumah saya mengenakan biaya tambahan sih untuk ongkosnya. Alasan kenapa saya orang yang tepat untuk menjalankan bisnis ini, yang pertama karena sebenarnya saya udah ngejalanin bisnisnya itu sekitar ya kurang lebihnya setahun lebih lah, setahun yang lalu. Dari waktu yang cukup lama itu saya sih yakin kalau saya bisa lebih tahu tentang nugget, tentang adonan, tentang segala macamnya. Kemudian untuk soal bahan baku saya sudah banyak tahu tentang di mana-mana aja bahan baku si ikannya itu. Jadi kalaupun nantinya di tempat yang satu bahan bakunya lagi kosong atau enggak ada, nanti saya bisa cari ke tempat lain yang tentunya yang udah saya tahu itu. Kemudian yang terakhir tentunya saya pantang menyerah dalam menjalani usahanya, karena sebenarnya sebelum-sebelumnya pun saya sempat ngalamin gagal sih dari nugget ikan ini. Cuma karena saya ngerasa saya bisa sukses, ya saya terus menjalani. Kemudian untuk pengembangan bisnis si nugget ikannya, untuk pengembangan pasarnya sendiri saya baru mikirinnya setelah nanti saya sukses dalam online-nya. Saya kepikiran buat nawarin orang buat reseller nugget ikannya sih, baru ke arah situ. Kemudian untuk pengembangan produknya sendiri, sebenarnya saya juga mau ngembangin ke nugget yang ayamnya juga, karena kan takutnya konsumen bosan cuma konsumsi si nugget ikannya aja. Jadi saya kayaknya sih mau ngembangin ke yang nugget ayam, jadi variasi lain sih dari si nuggetnya ini. Kemudian ada dari keuntungannya. Untuk keuntungannya, kalau dihitung-hitung sih dari total pendapatan dikurangin biaya produksi, untuk sekitar 1 tahunnya sekitar 15 jutaan, untuk 1 bulannya bisa 1.200.000 lebih. Kemudian ada segmentasi, targeting, sama positioning. Untuk segmentasi demografis,
si nugget ikan ini bisa dikonsumsi sama semua umur, semua jenis kelamin, sama semua jenis semua pendapatan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sekalipun. Karena si nuggetnya ini harganya cukup terjangkau. Kemudian ada targetingnya, untuk target konsumsinya sih semua umur kan, karena si nugget ini aman dikonsumsi sama semua umur, bahkan untuk yang di bawah 5 tahun pun aman karena kandungan gizinya pun bagus untuk perkembangan si dede atau untuk si otaknya juga. Untuk target penjualannya pastinya ke para ibu-ibu ya yang udah punya penghasilan. Kemudian untuk positioningnya, posisi si nugget ikan ini sebagai makanan yang merupakan makanan yang bergizi tanpa ada bahan pengawet apapun, jadi aman banget, nggak bahaya. Selanjutnya 4P nugget ikan masakan mama. Yang pertama, produk nugget ikannya, produk nugget ikan masakan mama merupakan masakan yang dapat mengenyangkan dan menyenangkan konsumen karena tentunya yang pertama komposisinya yang dengan kandungan gizi yang tinggi, tentunya menyenangkan para ibu untuk bisa memberi makanan yang bergizi untuk anak-anaknya, yang tinggi nutrisi untuk anak-anaknya, aman dikonsumsi banget karena nggak ada pengawetnya. Kemudian yang kedua, price, harganya tuh cukup terjangkau. Untuk satu kotaknya isi 20 potong, harganya sekitar 25.000. Kemudian untuk promosinya, nugget ikan masakan mama dilakukan dengan memberi potongan harga atau harga khusus, diskon untuk pembelian yang 10 piece ke atas. Caranya sih saya kayak nyebar brosur gitu modelnya ya, tapi ke sosial media gitu, di story WhatsApp atau di story Instagram. Kemudian untuk tempatnya, karena tempatnya kan saya belum punya ya, jadi saya melalui WhatsApp atau direct message kayak gitu. Tempatnya paling kayak saya nawar-nawarin via WhatsApp ke teman-teman, ke tetangga-tetangga, kemudian kayak pasang story di Facebook, Instagram, WhatsApp. Kemudian ada rincian dananya. Untuk kebutuhan modal awal itu saya jumlahin dari biaya peralatan, biaya bahan baku, ditambah lagi sama biaya operasional. Totalnya itu untuk sekali produksi 2.330.000-an lah. Itu dari biaya peralatan itu yang model kayak kompor gas, tabung, terus kayak cetakan, panci, kayak gitu sih. Kalau yang itu kan hitungannya per tahun ya, awet juga, maksudnya bukan yang 1 bulan banget. Kemudian kalau yang 1 bulan banget itu dari yang bahan baku sama biaya operasional sih. Biaya bahan baku untuk produksinya itu dari mulai ikan bandeng sampai ke wadahnya totalnya tuh sekitar 700 ribuan, 699 sih untuk yang 1 kali produksi. Untuk setahun produksi itu totalnya biaya bahan bakunya sekitar 35.700.000-an. Itu 1 tahun diperkirakan 51 kali produksi. Kemudian untuk biaya operasionalnya kayak modal listrik, gas, terus biaya promosinya kayak kuota gitu sih. Terus sama untuk kayak tenaga kerja, karena saya butuh orang juga sekitar sekarang sih untuk sekarang butuh tenaga kerja 1, sama kayak biaya pemeliharaan alat-alat gitu. Totalnya tuh yang di sini sebulan 838, jadi setahun sekitar 10 jutaan ya, 10 juta lebih. Terus untuk biaya penyusutannya sendiri sekitar 292.500. Jadi saya hitung harga pokok produksinya sekitar 10.348.500 per tahunnya. Jadi kalau dihitung-hitung
harga pokok produksinya itu totalnya yang setahun produksi sekitar 46 jutaan. Itu bisa produksi sekitar 2.400-an kotak. Untuk per unitnya harga pokok produksinya sekitar 19.000. Jadi itu bisa saya jual 25.000 per ininya, per kotaknya. Tadi kan untuk keuntungannya udah saya sebutin ya, sekitar 1 bulannya tuh 1.260.000-an. Jadi di sini bisa saya simpulkan usaha ini tuh, usaha nugget ikan masakan mama ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang untuk memperoleh keuntungannya lebih tinggi, karena si nugget ikan sendiri ini masih jarang juga diproduksi orang. Menurut saya juga minatnya juga masih bagus, itu banyak dari para konsumen. Kemudian harganya juga cukup terjangkau, dan mudah-mudahan si produk ini bisa jadi bahasanya suatu tren kesehatan para ibu muda, kesehatan untuk pencernaan si anak, untuk otak, untuk daya tahan tubuh, karena semuanya berawal dari pencernaan. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan dari bisnis plan ini, usaha nugget ikan masakan mama ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena peluangnya masih cukup tinggi, karena kan nugget ini nugget yang masih jarang diproduksi. Dari segi bahan bakunya kan sendiri beda dari nugget-nugget yang lain. Ini dari ikan, yang di pasaran kan dari ayam, udah gitu kan sehat juga, manfaatnya lebih banyak, gizi lebih banyak, nutrisi lebih banyak. Insya Allah lebih diminati sama para konsumen. Harganya juga terjangkau. Insya Allah usahanya cukup menjanjikan dengan profit yang menjanjikan. Penjelasan tentang bisnis plan saya kali ini cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.